Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Saat ini untuk pengadaan Pekan Linmas, kebetulan baru kemarin itu diundangkan mengenai Permendagri nomor 11 tahun 2023. Karena sifatnya ini adalah pendataan lengkap, jadi pelaksanaannya memang door to door. Tiap rumah termasuk setiap bangunan usaha akan dikunjungi oleh petugas. Selamat pagi dari kawasan Puncak Bukit Wolio Indah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau segera mengadakan seragam baru untuk Satuan Pelindung Masyarakat atau Satlinmas, di mana seragam Linmas kini bukan lagi berwarna hijau. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau melakukan pendataan lengkap koperasi dan UMKM agar tercipta basis data tunggal. Inilah Warta Kepton pagi ini selengkapnya. Hari ini Jumat 29 September 2023 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Saat ini untuk pengadaan Pekan Linmas, kebetulan baru kemarin itu diundangkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau segera mengadakan seragam baru untuk Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas. Seragam Linmas kini bukan lagi berwarna hijau. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afriansyah. Saat ini untuk pengadaan Pekan Linmas, kebetulan baru kemarin itu diundangkan mengenai Permendagri nomor 11 tahun 2023. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau segera mengadakan seragam baru untuk Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas yang akan bertugas sebagai pengamanan di tempat pemungutan suara TPS pada pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Kasat Pol PP Bau-Bau LM Takdir mengatakan seragam Satlinmas kini berubah terutama pada warna dari sebelumnya hijau jadi kecoklatan. Perubahan seragam Satlinmas ini tertuang dalam Permendagri nomor 11 tahun 2023 tentang kelengkapan sarana dan prasarana Satlinmas. Dikatakan Takdir, pengadaan seragam baru Satlinmas di Bau-Bau akan dilakukan pihaknya setelah pengesahan perubahan APBD 2023. Saat ini untuk pengadaan Pekan Linmas, kebetulan baru kemarin itu diundangkan mengenai Permendagri nomor 11 tahun 2023 tentang sarana prasaranaannya Linmas itu, termasuk di dalamnya mengatur tentang bentuk, model, dan warna pakaian dinas Linmas. Nah, kami sekarang baru mau proses pengadaan. Tetapi itu kan anggarannya masih di perubahan. Sekarang perubahan APBD 2023 masih dalam proses. Sekarang prosesnya sudah sampai di konsultasi ke provinsi. Pokoknya nanti pengesahan APBD 2023 baru kita proses. Takdir mengaku belum mengetahui pasti jumlah seragam Linmas yang akan diadakan. Tetapi pengadaan seragam itu untuk mengakomodir semua petugas Linmas yang akan bertugas di TPS. Ia mengatakan nantinya tiap TPS akan disiagakan masing-masing 2 anggota Linmas dengan jumlah keseluruhan TPS di Bau-Bau sebanyak 449 titik. Dengan demikian total anggota Linmas berjaga di TPS sebanyak 898 orang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah melaporkan. Kita ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kini siap menghadapi era kemajuan teknologi. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik antara PJ Bupati Buton Selatan, Laode Budiman, dengan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) di Auditorium Maijen TNI Dr. Robiono Kertopati di BSSN Depok, Jawa Barat pada Rabu kemarin. Usai penandatanganan, Laode Budiman menegaskan Buton Selatan siap menjaga ruang cyber bersama BSSN dan siap menerapkan sistem pengelolaan pemerintah berbasis elektronik
SPBE dalam menghadapi era kemajuan teknologi. Tanda tangan elektronik nantinya akan diterapkan pada aplikasi persuratan dinamis Sri Kandi yang akan segera di-launching dalam waktu dekat ini. Dan ini diharapkan menjadi sebuah kemajuan bagi pelayanan publik secara digital untuk pemerintah daerah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau melakukan pendataan lengkap koperasi dan UMKM agar tercipta basis data tunggal. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Hairul Mulku. Karena sifatnya ini adalah pendataan lengkap, jadi pelaksanaannya memang door to door. Tiap rumah termasuk setiap bangunan usaha akan dikunjungi oleh petugas. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau melakukan pendataan lengkap koperasi dan UMKM atau PLKUMKM 2023. PLKUMKM 2023 merupakan program nasional Kementerian Koperasi dan UKM yang berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik BPS. Pendataan ini dilakukan secara serentak dimulai sejak 15 September hingga 14 Oktober 2023. Kepala BPS Kota Bau-Bau Toedi Martinus Laico kepada RRI mengatakan pendataan oleh petugas BPS akan melakukan kunjungan rumah atau door to door di seluruh kelurahan. Karena sifatnya ini adalah pendataan lengkap, jadi pelaksanaannya memang door to door. Tiap rumah termasuk setiap bangunan usaha akan dikunjungi oleh petugas lapangan sehingga bisa menyisir data pelaku UMKM apakah yang ada di bangunan usaha seperti di pasar maupun pelaku UMKM yang berada di rumahnya masing-masing. Secara kasat mata tidak terlihat ada bangunan usaha, tetapi bisa saja rumah tangga memiliki usaha UMKM. Toedi menyebutkan pendataan lengkap koperasi dan UMKM dilakukan sebagai upaya mendorong terciptanya basis data tunggal koperasi dan UMKM di Indonesia. Informasi yang dikumpulkan antara lain terkait dengan informasi unit usaha atau perusahaan yang mencakup nama usaha dan alamat, informasi pelaku usaha, hingga informasi karakteristik usaha. Hingga kemudian pendataan tersebut diharapkan mampu menghasilkan output basis data tunggal koperasi dan UMKM by name by address berdasarkan demografi dan karakteristik usaha. Data yang dikumpulkan untuk kegiatan UMKM ini merupakan ada beberapa hal ya, yang antara lain identitas pelaku usaha, termasuk identitas usahanya, lalu ada karakteristik usaha, sumber daya manusia, lalu ada proses bisnis produksi, lalu termasuk sistem pemasarannya. Demi suksesnya pendataan ini, Toedi berharap masyarakat Kota Bau-Bau dapat menerima kedatangan petugas BPS dan memberikan data yang sebenar-benarnya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf menginstruksikan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah OPD agar dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, perubahan tahun anggaran 2023 harus lebih cermat, transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. Hal ini disampaikannya usai menyerahkan rancangan peraturan daerah Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD perubahan dan nota keuangan Kabupaten Buton Tengah tahun anggaran 2023 dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD Buton Tengah Rabu kemarin. Dikatakan untuk mendorong tercapainya sasaran pembangunan secara makro tahun 2023 diperlukan langkah kebijakan pengelolaan keuangan yang inovatif dan kreatif, baik dari sisi penerimaan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah, guna merespon dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bau-Bau segera mengadakan seragam baru untuk Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas
Kini seragam Linmas bukan lagi berwarna hijau. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau melakukan pendataan lengkap koperasi dan UMKM agar tercipta basis data tunggal. Kami harap Anda tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya, dan selamat beraktivitas, selamat pagi untuk Anda.